Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian ilmu balaghah. Sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan tentang insya ya. Jadi setelah khobar, lawan dari khobar itu adalah insya. Eh, dan insya itu cukup banyak ya pembahasannya karena terbagi dua, ada yang tolabi, ya ada yang menuntut sesuatu, ya ada yang ghair tolabi yang tidak menuntut. Nah, yang tolabi itu ya yaitu ada 5 ya, ada amar perintah, ada nahyu ya larangan, ada istifham pertanyaan, ya ada tamanni angan-angan, dan ada nida panggilan ya. Untuk amar sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada fungsi utama ya, tujuan utamanya ya tentu supaya dilakukan ya secara hakikat. Maknanya itu kan thalabul fi'li ya ala wajhil isti'la, menuntut untuk dikerjakan ya dari atasan ya ke bawahan. Ada 4 ya, ada 4 redaksi, yaitu menggunakan fi'il amar, fi'il mudhari yang disertai lamul amar ya, lalu isim fi'il amar, dan Masdar. Masdar ya, masdar pengganti dari fi'il amar. Lalu tujuan-tujuan lain sudah kita bahas ya, ada 15. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu an-nahyu ya, larangan. Ya, jadi kitab yang saya share itu bisa jadi pegangan ya untuk bisa dibaca-baca dulu. Tapi nanti ada yang saya tambahkan, atau kalau ada penjelasan yang terlalu panjang saya ringkaskan. Ya, ini tidak terlalu beda ya dengan yang di kitab. Ya, yang kedua an-nahyu, larangan. Ya, an-nahyu definisinya ya yaitu ya kebalikan dari amar. Kalau amar itu talabul fi'li yang meminta untuk atau menuntut untuk dilakukan ya. Kalau nahyu berarti talabul kafi, ya menuntut untuk ditinggalkan. Ya alal fi'li, ya menahan atau meninggalkan pekerjaan atau tidak melakukan, ya ala wajhil isti'la ya, sama ala wajhil isti'la. Jadi dari atas ke bawah ya, dari atasan ke bawahan. Gitu. Nah, dia cuma punya satu bentuk, walahu sighatun wahidah. Ya, jadi punya satu bentuk saja, wahya al-mudhari'u ma'ala an-nahyah. Ya, fi'il mudhari ya disertai dengan la nahyah. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala ya, billahi minasyaitonir rajim, wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Ya, ini secara asal larangan itu menunjukkan haram. Ya, al-aslu fi nahi li tahrim. Sebagaimana juga dibahas dalam ilmu ushul fikih.
Jadi secara asal ya menunjukkan haram, ya, tidak boleh dilakukan ya sesuatu yang dilarang, apalagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Secara asal menunjukkan haram, tapi terkadang kalau ada yang memalingkan ya, qarinah lain yang memalingkan, maka bisa menjadi sunnah, bisa turun derajatnya. Menjadi makruh ya. Nah, terkadang waqad tahruju hadhihi sighatu ya, bentuk larangan ini terkadang keluar an makna hal asli ya, dari maknanya yang asli ila ma'anin ukhara, ke makna-makna yang lain ya, kasiroh yang banyak ya, kasiroh yang banyak ini cukup banyak nanti ya, makna-makna lainnya. Kalau di kitab yang saya share itu ada 7, tapi saya tambahkan di sini sampai 11. Ya, ada tambahannya. Ya, kalau di kitab yang saya share ada 7. Ya, tufhamu min siyakil kalam ya, dipahami dari siakul kalamnya, alur pembicaraannya ya, wa qara'inil ahwal, dan korinah ya, keterangan-keterangan dari kondisi ya. Itu jadi bisa dipahami ini maksudnya apa gitu, tujuan larangannya itu. Ya, kalau di kitab tuh disebutkan tufham minal maqam wasyak ya, sama aja. Nah, yang pertama ini nomor 1 ya maksudnya. Yang pertama adalah doa. Ya, jadi tujuan lain yang keluar dari tujuan aslinya ya, dari larangan itu ya. Yang pertama doa, ini hampir mirip dengan amar ya. Di amar, di perintah juga kan ada untuk doa. Karena tidak sesuai hakikatnya. Kalau nahyu atau amar itu kan hakikatnya dari atas ke bawah, dari atasan ke bawahan. Kalau doa itu kan dari bawah ke atas, dari kita sebagai hamba ya kepada Allah. Gitu. Kalau di kitab ini contohnya la tasmit bihi bil a'da ya, jangan engkau apa namanya, kalahkan gini atau hancurkan ya aku dengan para musuh itu. Ya kita ambil contoh misalnya di Quran juga banyak ya. Misalnya Rabbana la tu'akhidna. Itu kan ada fi'il nahi. Ya, wahai Tuhan kami, jangan engkau siksa kami innasina, jika kami lupa, atau teledor ya. Tidak sengaja. Ya, ini kan ada fi'il nahi ya. Jadi la tu'ahidna. Nah, ini bukan melarang kepada Allah, tapi tujuannya adalah doa. Gitu, tujuannya adalah doa. Yang kedua al-iltimas. Ya, iltimas ini kepada yang sejajar. Ya, ini sama di Amr juga kan ada ya iltimas. Ya, ke teman kita kan nyuruh ambilin pulpen gitu ya. Itu bukan amar secara hakiki, tapi itu iltimas. Artinya memohon bantuan ke yang sejajar. Ya, nah di sini juga dalam larangan ya sama. Kita bentuknya ngelarang gitu ya. Kaqauli kaliman yusawika, seperti perkataanmu kepada orang yang sejajar denganmu, la tabrah min makanika. Jangan kamu beranjak dari tempatmu hatta arji'a ilaika, sampai aku pulang kepadamu, sampai aku kembali kepadamu. Ya. Itu namanya iltimas. Kemudian yang ketiga al-irsyad.
Ya, al-irsyad ini apa namanya, arahan saja, bimbingan. Ya, tapi tidak menunjukkan wajib. Ya, hanya arahan saja. Misalnya la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya sesuatu yang jika ya dijelaskan kepadamu itu akan memberatkan kamu, akan menyulitkan kamu. Ya, ini maksudnya kategori irsyad. Ya, irsyad ini eh, apa namanya, tergolong sunnah, ya, tergolong kepada hukumnya tidak wajib. Cuman dia berkaitan dengan hal keduniaan, irsyad itu. Jadi irsyad itu berkaitan dengan hal keduniaan. Jadi ada tujuan kemaslahatan dunia, ya, seperti ada dalam perintah, ya, dalam amar itu kan di Al-Quran ada perintah untuk menyuruh menulis, ya, kalau ada transaksi secara hutang maka tulis, ya, supaya tidak lupa kan gitu. Nah, itu perintah di situ irsyad, ya, sama. Hanya arahan saja karena tujuannya untuk kemaslahatan, ya, dari sisi duniawi. Kalau misalnya tanpa ditulis pun sudah bisa tercapai, ya, tujuan, ya, dari bertransaksi, ya, secara hutang itu, ya, artinya sudah bisa apa, ingat, ya, saling percaya gitu, udah terbiasa, ya, maka tidak mengapa, ya, tidak wajib hukumnya. Karena dari sisi hal keduniaan saja. Nah, ini juga dinahi, ya, dilarangan juga ada untuk al-irsyad, ya, arahan, sebagai arahan saja. Kemudian yang keempat at-tahdid. Tahdid ini ancaman. Ya, jadi dia ngelarang tapi bukan larangan secara hakiki, dia hanya ngancam saja. Ya, kaqaulika li'adumika, seperti perkataanmu kepada pembantumu, la tuti amri. Ya, jangan jangan taati perintahku. Ya, itu kan ngancam. Ya udah, jangan jangan nggak usah taati lah gitu kan perintah saya. Nah, itu kan maksudnya mengancam, ya, kalau kemudian dia tidak mentaati perintahnya kan ada akibat gitu, ya, ya, yang akan didapatkan. Ya, kemudian berikutnya ini yang kelima, ya, saya ambil, ya, apa namanya, di kitab itu yang ketujuh, ya, Bayanul Akibah, menjelaskan akibat, ya, menjelaskan akibat dari sesuatu. Misalnya, ya, wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kalian menganggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, ya, tetapi mereka itu hidup. Ya, jangan mengira, ya, orang-orang yang dibunuh itu dalam di jalan Allah itu mati. Ya, nah, ini kan tujuannya menjelaskan akibat atau akhir, ya, hasil dari sesuatu. Ya, yaitu akhir di sini dari orang-orang yang nanti syahid, ya, di jalan Allah itu sebetulnya dia hidup, hidup dalam arti mendapat kebahagiaan, gitu, ya, ruhnya itu. Ya, ini kan apa namanya, majas, ya, karena secara hakikatnya kan, ya, tetap meninggal gitu. Cuman meninggal bukan berarti apa namanya selesai, apalagi sengsara.
tetapi justru mendapat kebahagiaan. Ini untuk menjelaskan akibat dari sesuatu. Bayanul akibah. Ya, yang keenam ateis. Ya, ateis itu membuat putus asa. Ya, yaitu misalnya la ta'tadzirul yaum. Jangan kalian meminta maaf atau meminta ampun ya pada hari ini. Ya, ini kan di akhirat nanti ya tidak bisa lagi memohon ampun, sudah tidak ada gunanya lagi gitu ya, memohon ampun pada Allah di akhirat nanti itu. Ini kan kepada orang kafir, ya la ta'tadzirul, jangan kalian minta maaf pada hari ini. Ya artinya sudah pesimis, ya putus asa. Ya, membuat putus asa tidak bisa lagi orang mohon ampun pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat. Kemudian berikutnya yang ketujuh tamanni. Ini di kitab di nomor 3 ya. Tamanni. Contohnya sama ya, ini ada syair. Ya lairu. Tamanni itu angan-angan. Jadi larangannya di itu dia gunakan untuk angan-angan gitu ya. Misalnya la ya lailu tul ya naumuzul ya subhu kib la tatlu. Ya. Wahai malam panjanglah. Ini juga ada perintahnya ya. Perintah di sini juga sama untuk tamani juga. Ya, wahai malam panjanglah, wahai tidur Hilang. hilanglah. Jadi maksudnya dia ingin terus menikmati malam gitu ya. Ya subuh, wahai subuh, keep tahan ya latat lo jangan terbit. Ya, jadi subuh jangan terbit, jangan datang. Nah, ini kan ada larangan latat lo jangan kamu terbit ya wahai subuh. Tapi ini maksudnya angan-angan gitu. Mengangankan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia melarang fajar supaya terbit kan tidak mungkin. Ya karena ini sesuatu yang tidak mungkin ya hanya hayalan, hanya angan-angan saja. Ya maka berarti di sini tujuan ya atau fungsi dari nahinya adalah untuk tamani gitu. Nah di sini saya tambahkan ya dari kitab-kitab lain. Ya yang ke-8 al-karoha menunjukkan makruh. Ya, ada kemakruhan. Artinya tidak haram ya. Misalnya la taltafit wa anta fis sholati. Janganlah kamu menoleh sedangkan kamu dalam sholat. Nah, itu menoleh kan makruh. Ya, tidak haram, tidak membatalkan sholat. Kemudian yang ke-9 al-i'tinas. Ya, al-i'tinas atau namanya untuk supaya optimis ya, Menenangkan. memotivasi ya, memotivasi. Yaitu contohnya misalnya la tahzan innallaha mana jangan kamu sedih sungguhnya Allah bersama kita. Ya kalau orang sedih ya kan kadang susah ya kalau dia dilarang sedih gitu kan. Tapi maksudnya untuk ya supaya dia bisa eh, Tenang, kuat Kak. gitu ya menghadapi kesedihannya. Ya
merasa kuat ya karena di situ diingatkan bahwa Allah bersama kita. Jadi Allah akan memberi pertolongan. Tidak usah takut, tidak usah sedih. Ini disebutnya i'tinas ya. Kemudian yang ke-10 at-taubih. Taubih ini untuk apa namanya? Mencerca gitu ya. Taubih itu mencerca. Misalnya la tanha ya an hulukin wa ta'ti mislahu. Ya la tanha an jangan kamu melarang dari suatu akhlak ya dan kamu melakukan yang semisal dengan itu. Ya itu kan jadi apa? Ya dia melarang sesuatu tapi dia sendiri melakukan. Lalu kita menghardik dia atau mencerca dia, memarahi dia gitu kan. La tanha an hulukin wa ta'ti mislah. Ya. Ya, jadi dia ngelarang ke orang lain, tapi dia sendiri melakukan. Kemudian yang ke-11 yang terakhir ya at-tahqir. At-tahqir itu jadi menghinakan ya, merendahkan. Jadi menilai orang lain itu rendah, levelnya rendah gitu. Ya, kayak udahlah kamu jangan nggak usah tinggi-tinggi cita-cita kamu misalnya gitu ya. Itu kan tujuannya merendahkan. Jadi kita bentuknya kan larangan. Ya jangan punya cita-cita tinggi gitu ya. Jangan ingin jadi ini jadi itu misalnya. Nah, itu kan tujuannya adalah merendahkan orang lain. Jadi merendahkan orang lain, menganggap orang lain tidak mampu ya untuk sampai ya kepada yang dia inginkan. Nah, di sini misalnya contohnya dalam syair la tatlubul majda innal majda sullamuhu sya'bun wa ish mustarihan naimal bal. Ya, jangan kamu mencari kemuliaan. Sungguhnya kemuliaan itu ya tangganya itu sulit. Hiduplah dengan enak saja ya dalam kondisi yang menyenangkan. Ya. Jadi kalau orang mencari kemuliaan, harga diri gitu ya, itu perlu kesungguhan ya, perlu usaha yang keras, ya sulit ya tangganya untuk bisa mencapainya itu ya sudah nggak usah ingin mendapatkan itu. Hidup tenang aja, santai gitu ya, nikmati hidup gitu. Nikmati yang ada saja. Nah, itu kan berarti menganggap lawan bicara kita itu tidak mampu untuk melakukan itu. Ya, tidak mampu untuk melakukan itu namanya tahkir, berarti merendahkan. Tujuannya itu merendahkan gitu ya. Nah, itu 11 tujuan-tujuan lain dari nahi ya, larangan yang bisa kita pahami ya dari maksud pembicara itu yang mana ya, ya yang dia tuju itu sebetulnya ya dari redaksi larangan itu gitu ya. Ya sebetulnya kan gini secara apa ya, secara alami saja kita bisa memahami ini gitu kan karena memang dalam bahasa kita sendiri ya memang seperti itu kan, tidak semua larangan tujuannya memang
betul-betul kita tidak boleh melakukan itu gitu. Ada maksud-maksud yang lain gitu. Ya, ini secara alami karena dalam setiap bahasa juga sebetulnya ya memang seperti itu penggunaannya gitu ya. Nah, maka ini juga yang kita gunakan ketika kita memahami Al-Quran, hadis gitu kan. Jadi tidak hanya secara apa? Secara sempit ya untuk makna asli saja gitu. Mungkin ada tujuan-tujuan lain. Nah, disinilah nanti kaitannya memahami makosid gitu ya dari setiap nas itu. Apa tujuan-tujuannya itu? Itu misalnya nah, ya yang apa yang terkenal ya karangan Nabi itu ketika mau mengepung Yahudi Bani Quraisyah ya setelah selesai dalam perang Ahzab atau Khandaq. Ya, Rasul mengatakan la yusalliyan ahadukumul asra illa fi Bani Quraisyah. Janganlah kalian salah seorang dari kalian itu sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Nah itu kan nahi kan larangan. Nah larangan itu apa? Apakah secara zahir kita jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah? Maksudnya di tempat Bani Quraisyah. Ya ataukah ada tujuan lain? Nah maka di situ kan para sahabat terbagi dua dalam memahaminya. Ada yang memahami secara tekstual, zahiriyah, ya ini apa akar atau asal muasal pemahaman tekstual ini zahiriyah. Memang di zaman sahabat sudah ada satu kelompok sahabat yang memahami secara zahiriyah karena sehingga nanti di perjalanan ketika sudah masuk waktu asar mereka tidak sholat asar karena memang memahami sabda Nabi itu secara tekstual bahwa jangan sholat asar kecuali di tempat Bani Quraisy. Nanti sampai di Bani Quraisy itu kan sudah malam, sudah isya baru sholat asar itu kan sudah kelewat waktunya. Nah, sedangkan kelompok yang lain memahaminya secara maqasid. Jadi maksud Nabi melarang sholat asar kecuali di Bani Quraisy itu maksudnya supaya cepat-cepat perjalanannya agar nanti asar sudah nyampe di Bani Quraisy gitu. Jadi itu memahami maksud dari larangan itu. Ya kan, nah ini penting memahami maksud-maksud tujuan-tujuan dari larangan ini agar kita tidak salah ya di dalam atau tidak sempit di dalam memahami ya nas-nas ya begitu. Nah, kita lanjut ke berikutnya yaitu istifham ya pertanyaan. Nah ini pertanyaan ini cukup sering ya kan selalu banyak kita temukan. Ya. Nah, apa pengertian dari istifham pertanyaan? Yaitu talabul ilmi bisyai. Ya, mencari ilmu, mencari pengetahuan atau mencari tahu terhadap sesuatu. Kalau orang nanya kan tujuannya hanya mencari tahu kan, ingin tahu kan, meminta jawaban. Ya, wadawatuhu dan muadawatnya, maksudnya lafad-lafad yang menunjukkan istifham. Adawat itu umum ya, bisa berupa isim, bisa berupa huruf. Jadi kalau disebut adawat itu lebih umum. Bisa isim, bisa huruf. Ada yang pertama al-hamzah. Hamzah itu maksudnya a. Ya, a itu kan artinya apakah, wahal dan hal. Apakah juga. Nah, tapi nanti ada perbedaan ini. Nah, di dalam ilmu balaghah ini dikaji secara lebih mendalam, secara lebih rinci apa perbedaan penggunaan antara a dan hal. Walaupun sama-sama artinya itu apakah. Ya, cuman ada perbedaan penggunaannya a dan hal itu. Nah, kalau a dan hal ini kategorinya huruf.
Ya, A dan hal ini kategorinya huruf. Sedangkan yang lain isim ya, kategorinya isim. Ma, ya, man, mata, ayana, kaifa, aina, anna, kam, ayun. Itu kategorinya isim. Ya, cuman semuanya isim mabni kecuali ayu. Kalau ayu kan isim murob. Ini sudah kita bahas di ilmu nahu. Jadi di ilmu nahu itu kita baru mengetahui kan mana yang termasuk huruf, isim mabni, isim murob kan begitu. Hanya lihat dari sisi lafadznya saja ya dalam ilmu nahu. Dan juga makna secara sederhana. Nah, dalam ilmu balago ini dikajinya itu lebih dalam lagi, yaitu ke penggunaan tujuannya untuk apa ya dan mana makna yang asal ya dan mana makna-makna lain yang bisa ditunjuki gitu ya oleh pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, saya kira sudah tahu ya artinya kalau ma apa ya, jadi menanyakan yang tidak berakal kan, benda gitu misalnya apa ini gitu ya. Man menanyakan suatu yang berakal kan, siapa, mata, kapan, tanya waktu, ayana Kepada siapa? Hanya bisa untuk ayana itu apa? Akan hari kiamat yang besar, Ustaz. Eh? Untuk kejadian yang besar, Ustaz. Kapan ya? Iya, kapan? Iya, kapan? Menanyakan kapan. Cuman kapannya itu untuk akan datang kan ya, mustakbal ya. Kalau mata kan lebih umum, bisa aja kapan tapi sudah ya, menanyakan yang sudah terjadi. Kemudian kaifa ya bagaimana, menanyakan keadaan ya. Aina ya di mana tempat. Ana, nah ana bisa dua, bisa bermana kaifa, bisa min aina dari mana. Kam berapa, ayu yang mana. Ya kita bahas satu persatu ya penggunaan ya tujuan-tujuannya. Yang pertama alhamzatu ya hamzah hal, yaitu litolabi tasawuri awit tasdiki, untuk meminta ya menuntut tasawur atau tasdik. Nah, ini istilah dalam ilmu mantik juga ya, tasawur dan tasdik itu. Tasawur itu kan artinya mengetahui satuan kata. Tasawur itu huwa idrakul mufrodi, jadi mengetahui satuan kata, satu kata ya. Kalau tasdik itu sebaliknya mengetahui nisbat ya di antara satu kata dengan yang lainnya, mengetahui hubungan ya antara satu kata dan lainnya, itu tasdik. Jadi kalau tasdik itu dia tidak satu kata. Jadi kalau tasawur itu jawabannya bisa satu kata. Kalau tasdik jawabannya tidak bisa satu kata, tapi ada nisbat, hubungan. Misalnya kalau dalam ilmu mantik ya dijelaskan kalau tasawur itu eh, apa? Misalnya kalau dalam hukum ya, dalam fikih, misalnya Homer itu apa? Nah, itu namanya tasawur. Jadi, tasawur itu kan dengan definisi ya, bisa dipahami dengan definisi. Homer itu apa misalnya? Itu namanya tasawur. Tapi kalau tasdik hukumnya ya itu Homer haram, Homer itu haram. Nah, itu namanya tasdik, menghukumi sesuatu. Ya, nah di sini misalnya A digunakan pertanyaan untuk meminta jawaban yang bersifat tasawur, mengetahui satuan kata. Kaqaulika, seperti perkataanmu, a'aliyun musafirun am holidun.
Ya, apakah Ali yang musafir, ya, yang pergian ataukah Khalid? Nah, ini kan meminta jawabannya hanya satu kata saja. Apakah Ali atau Khalid gitu ya? Jawabannya satu kata gitu. Fayuja maka dikatakan Ali masalah misalnya. Ya, ini yang ditanyakannya hanya satu kata itu Ali atau Khalid gitu. Nah, sedangkan tasdik, nah sini kan cukup panjang ya penjelasan ini, maka saya ringkas. Ya, jadi kamu meyakini bahwa safar itu terjadi pada salah satunya, maka kamu meminta untuk ditentukan. Jadi siapa yang safarnya itu? Maka dikatakan Ali misalnya. Nah, sedangkan tasdik idrakun nisbah mengetahui hubungan ya kaitan di antara kedua hal. Nah, contohnya asafaru aliyun apakah Ali safar? Fayujab maka dikatakan naam atau aula ya, iya atau tidak. Nah, itu kan dia bukan meminta penentuan salah satu. Kalau tadi kan meminta penentuan salah satu, apakah Ali atau Khalid. Ali ya yang safar. Penentuan. Kalau ini apakah Ali safar gitu. Maka jawabannya misalnya iya Ali safar. Nah, itu kan menisbatkan safar kepada Ali itu namanya tasdik. Menisbatkan safar kepada Ali atau menisbatkan tidak safar kepada Ali. Itu namanya tasdik. Ya. Istiqomah pembenaran gitu tuh. Pembenaran Ya, itu tasdik artinya. iya betul. Ya, itu secara bahasa kan artinya eh, Ya. menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain ya. Penisbatannya benar atau tidak kan. Tasdik atau takdir itu secara bahasa ya. Sebetulnya kan penisbatan itu bisa tasdik, bisa iya, bisa tidak. Kalau tidak berarti takdzib. Nah, cuman diambil nama yang paling bagusnya ya itu tasdiknya. Itu secara istilah, secara bahasa kan begitu. Tapi ini sudah jadi istilah tasdik. Gak usah dipikirin makna bahasanya ya. Gitu. Jadi tasdik itu intinya menisbatkan sesuatu pada sesuatu. Hukum, menisbatkan hukum pada sesuatu. Misalnya Ali apakah safar atau tidak? Dihukumi apakah dia safar atau tidak? Begitu. Itu namanya tasdik. Nah, kalau untuk A itu bisa digunakan dua-duanya. Bisa digunakan untuk jawaban yang tasawur dan juga untuk yang jawaban yang tasdik. Nah, sedangkan hal ini beda. Hal itu untuk tasdik saja, tidak untuk tasawur. Nah, ini bedanya. Contoh, hal ja'a sadiquka, apakah temanmu sudah datang? Wal jawabu na'am aula, jawabannya ya atau tidak. Ya, misalnya kalau ya berarti iya telah datang teman saya. Tidak ya, tidak datang teman saya. Fala yuqal maka tidak dikatakan hal ja'a sadiquka am aduka. Ya, tidak bisa dikatakan apakah datang temanmu atau musuhmu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu untuk penentuan sesuatu, pakainya A, tidak pakai hal. Ya, jadi kalau kita ya yang datang temanmu atau musuhmu. Nah, itu pakai A, bukan pakai hal. Karena tadi A lebih umum, A itu lebih umum baik tasawur atau tasdik. Kalau hal untuk
tasdik saja. Tidak bisa untuk tasawur. Gitu ya, misalnya anta, apakah kamu murid atau guru? Berarti pakai apa itu? A atau hal? Apakah kamu murid atau guru? Pakai apa A. itu? Akhirnya ada. Hamzah. Pakai A atau hal? Hamzah. Pakai A. Hamzah. Iya, pakai A. Karena itu kan A. tasawur. Hamzah. Berarti kita tidak boleh mengatakan hal anta Iya, tasawur. tolib amudaris. Tidak boleh pakai hal, tapi pakai A anta tolib amudaris. Kan begitu, pakai A karena itu tasawur. Hal tidak bisa untuk tasawur, hanya untuk tasdik. Kalau misalnya, apakah kamu seorang guru? Apakah kamu seorang guru? Boleh nggak pakai hal? Boleh. Boleh. Karena itu tasdik. Boleh. Anta mudaris. Boleh. Karena itu tasdik. Kalau pakai A boleh juga. Karena A boleh dua-duanya. Hamzah ya. Gitu. Bisa dipahami ya perbedaannya? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Insyaallah. Intinya kalau hal satu ya berarti. Iya, untuk Intinya kalau tasdik hal saja. satu. Kalau hal untuk tasdik saja. Hubungan ya. Jadi apakah kamu seorang guru? Itu kan berarti menisbatkan seseorang kepada pekerjaan sebagai guru. Apakah kamu seorang guru? Tidak. Jadi kalau yang tasawuf itu kan, jadi kita kayak ngasih pilihan ganda gitu. Apakah kamu guru atau murid, itu pilihan ganda kan? Apakah kau naik motor gitu, Mas? Apakah kamu naik motor? Itu tasawuf atau tasdik? Tak efek ke hal ya. Tasdik ya kan? Bisa hal, bisa A. Kalau tasdik bisa dua-duanya, Pak. Oh. Ya, tasdik bisa dua-duanya. Kalau tasawur hanya A saja, hal tidak bisa. Berikutnya, ma. Nah, apa ma tujuannya, fungsinya? Ya litolabi syarhil ismi. Untuk meminta, ya, menjelaskan suatu nama atau sesuatu, ya, sesuatu istilah. Ma itu apa? Jadi apa ini? Ya litolabi syarhil ismi. Nah ini kan di buku ini panjang ya penjelasan dan hal itu, tapi saya ringkas. Ya, nah, contoh mal asjad, apa itu asjad? Jadi ini kan menanyakan sesuatu yang belum diketahui hakikatnya ya. Fayujab, maka dikatakan, dijawab, innahu zahabun, sungguhnya dia adalah emas. Jadi asjad itu emas. Awlitola, ini ada beberapa ya tujuannya. Kalau tadi untuk menjelaskan suatu nama yang belum kita ketahui, belum kita ketahui artinya gitu ya. Apa itu asjad gitu. Misalnya apa itu koswaro, kan ada di Qurannya. Karena humurum mustafaroh farot min koswaro. Apa koswaro ya? Koswaro itu singa. Mal koswaro huwa ahsan, ya, hiya ahsan, singa. Itu berarti menanyakan penjelasan dari suatu nama, suatu kata ya. Nah, yang kedua auli talabi bayani hakikatil musamma. Untuk meminta penjelasan hakikat yang diberi nama. Kita sudah tahu artinya, cuman kita ingin tahu hakikatnya itu bagaimana. Hakikat sesuatu itu. Ya, nahu misalnya masyamsu.
Ya, apa itu matahari? Ya, kita tahu matahari, tapi kita ingin tahu hakikat matahari itu sebenarnya apa? Bagaimana? Ya. Fayujab maka dijawab bi annaha kaukabun nahari. Dia adalah planet siang atau bintang yang ada pada siang hari, yang muncul pada siang hari. Kaukab nahari itu ya. Jadi dijawab dengan definisi, berarti bayanu hakikatil musamma. Kalau tadi cuma syarah saja, ya syarhul ismi. Ya, yang berikutnya aulito labi bayani sifah untuk meminta penjelasan sifat. Contoh maholil. Ya, apa itu holil? Maksudnya bagaimana holil itu? Holil itu nama orang ya. Fayujab maka dikatakan tawil. Ya, jadi ingin penjelasan sifatnya bagaimana? Ya, dia panjang, atau qasir atau apa tinggi atau pendek masalah misalnya. Itu ya. Kemudian man ya siapa ya. Litolabi ta'yinil fuqala ya untuk meminta penentuan yang berakal. Menanyakan orang. Ini siapa? Ya kaqaulika man fataha Misra. Siapa yang membuka Mesir? Siapa yang membebaskan, menaklukkan Mesir? Ya, kita jawab misalnya Amr bin As. Gitu ya. Mata menanyakan kapan ya, menanyakan waktu. Litolabi ta'yini zaman ya untuk meminta penentuan waktu. Ya, madiankan atau mustakbalan baik itu waktu lampau atau akan datang. Nahu mata jita. Kapan kamu telah datang? Berarti itu kan untuk madi yang sudah lalu. Bisa juga untuk akan datang. Mata tadhabu. Kapan kamu akan pergi? Perginya belum, tapi menanyakan akan ya. Akan datang. Nah, beda dengan ayana. Nah, kalau ayana itu litolabi ta'ini zamanil mustaqbal khosotan. Dia meminta penentuan waktu yang akan datang. Jadi ayana itu kapan, tapi kapannya itu akan datang. Tidak bisa digunakan untuk lampau. Watakunu fi maudi tahwil. Ya, dan dia ada dalam posisi tahwil, membesarkan sesuatu. Seperti yang tadi dikatakan Kang Ipan. Sesuatu yang apa tadi besar ya. Perkaranya Ya, itu. Pak Ustadz, kejadian. Ya kejadiannya bukan kejadian yang sederhana gitu. Kejadian yang besar. Ya misalnya tentang hari kiamat. Ya selalu ayyana yang mulia. Kapan hari kiamat? Hari kiamat itu sesuatu yang besar. Sehingga kita nanyanya itu pakai ayyana. Tidak pakai mata. Walaupun ya tentu Kayaknya di hadis, di ayat lain juga ada pakai mata gitu ya. iya di hadis apa ayat itu mata sa'ah. Iya. Artinya kalau mata kan lebih umum sifatnya. Mau bertanya apa saja gitu. Bertanya hal yang biasa, yang hebat, yang lebih umum. Kalau mata, kalau ayana itu digunakannya bisa untuk yang hal-hal yang besar dan yang akan datang ya. Wah, ini agak pilek nih. Jarang berarti ayana. Ya, kemudian kaifa bagaimana? Litolabi ta'inil hal untuk meminta penentuan kondisi keadaan ya bagaimana gitu kan. Nahu kaifa ya doa bagaimana menyia-nyiakannya itu. Kaifa haluk, Ustaz? Kaifa haluk. Kaifa luka ya. Kaifa anta. Kalau kaifa itu atau ini hadis. Jadi pertanyaan orang Arab gunung itu kan. Mata sa'ah itu tadi kan. Iya. Lalu dijawab idza usidar apa?
idza du'iatil amanah kan apabila amanah disia-siakan. Nah, bagaimana disia-siakan amanah? Kaifa idu'atuha ya kata Nabi, idza usidal amru ila ghairi ahliha. Apabila suatu urusan dilimpahkan kepada yang bukan ahlinya. Ya, aina li talabi ta'yinil makan untuk meminta penentuan tempat. Jadi di mana? Jadi kan jawabannya kan tempat. Aina syurakaukum, di mana? Aina taskunu saja. Aina taskunu. Aina taskunu, di mana kamu tinggal? Aina tadhabu. Ya. Anna takunu. Nah, kalau anna ini ada dua maknanya. Bisa kaifa, bermakna kaifa, bagaimana? Ya lahu anna yuhi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan setelah mematikannya. Nah, bisa juga bimana bin aina, dari mana? Misalnya, ya Maryamu anna laki hadza. Ini pertanyaan Zakaria kepada Maryam ketika mendapat buah-buahan itu ya. Iya. Ya, anna laki hadza. Dari mana? Nah, anna di sini artinya min aina. Dari mana kamu mendapatkan ini? Ya, wa min indillah kan, inallah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu kan dikasih buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dikasih buah-buahan musim dingin pada musim panas. Jadi anna lagi ada. Maknanya min aina. Nah, ada yang ketiga, ada juga yang ketiga nih, ada tiga. Bimakna mata, bisa juga artinya kapan, anna ini. Zurni anna syita. Zurni anna syita. Ya, kunjungi aku kapan saja kamu mau. Jadi anna di sini mata. Kapan saja. Jadi ada tiga untuk anna ini ya. Jadi tergantung mana gitu yang dimaksud oleh pembicara ketika mengucapkan anna ini. Kemudian kam ya. Kam itu litolabita ini adadin mubhamin. Meminta penentuan jumlah yang masih belum jelas. Jadi berapa? Jadi penentuan jumlah. Kam labistum. Berapa lama kalian tinggal? Kalau kamu sama Nunda? Ya sama ya, berapa harganya? Ayu Ustaz, ya, litolabi ya. kalau yang anna yakunu li gulamun faqad balaghani al-kibaru itu masuk kemana ya? Anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Ya, itu berarti kaifa. Dari mana ya? Kaifa ya? Kaifa. Oke. Karena Gimana saya punya anak? bagaimana saya punya anak sedangkan saya mandul gitu ya. Itu bagaimana? Tapi nanti kan tujuan pertanyaannya tidak harus bertanya, Pak. Nanti Oke, ada Ustaz. tujuan lain dari pertanyaan, tidak hanya untuk bertanya, tapi ada tujuan lain. Kalau ini makna secara asal bahwa istifham untuk nanya. Ya. Ayo ditolabi tamyizi ahadil mutasyarikin untuk meminta penentuan salah satu dari yang ada secara bersama-sama fi amrin ya ummuhuma pada suatu perkara yang mencakup keduanya. Jadi maksudnya yang mana gitu ya, ayo itu. Di antara dua hal, jadi yang mana? Di antara dua hal atau lebih. Misalnya ayul fariqain khairun maqama. Yang mana dari dua dua kelompok yang lebih baik kedudukannya. Gitu. Jadi penentuan. Ya, bisa bertanya untuk waktu, tempat, keadaan, bilangan, orang yang berakal dan yang lainnya sesuai dengan mudhof ilaihnya. Ya kalau misalnya ayul fariqain ya berarti kan bisa semana dengan madza ya.
Atau semakna dengan man. Siapa gitu ya. Siapa di antara dua kelompok ini. Ada dua pilihan berarti ya. Iya, kalau misalnya ayu kitab takro, kitab yang mana atau kitab apa, berarti kan semakna dengan apa. Ayo masrurun. Iya kan, ayu kitab takro, kitab yang mana atau kitab apa kan gitu. Bisa juga Ayo masrurun, Ustaz. Ayo masrurun. Apa kamu bahagia aja? Apa? Senang. enggak, ayu masih. Kalau misalnya waktu ayu yaumin gitu, hari yang mana artinya hari apa. Berarti kan itu kaitannya dengan waktu. Jadi tergantung mudhof ilaihnya. Ayu yaum mudhof ilaihnya kan berarti waktu. Ayu masjid misalnya masjid yang mana berarti tempat. Gitu dan seterusnya. Nah, Ayu syai'in akbaru syahadah. iya ayu syai'in sesuatu apa yang mana. Ini ya. Wa tahruju al-fadhul istifham an ma'na al-asli lima anil ukhar tufham min syakil kalam. Ya. Nah, terkadang lapan pertanyaan ini keluar ya dari maknanya yang asli. Maknanya yang asli kan tadi meminta atau mencari tahu gitu ya, ingin tahu. Tapi dia keluar dari makna asli. Nah, ini cukup banyak. Ya. Jadi bentuknya pertanyaan tapi ada tujuan lain. Maksud lain. Nah, yang pertama untuk perintah. Jadi kadang merintah tapi pakai bentuk pertanyaan. Misalnya dalam Al-Quran, fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Maksudnya kan berhentilah. Gitu. Ini kan larangan homer ya. Fahal antum, larangan akhir ya, paling puncaknya. Apakah kamu nggak mengerjakan? Ya. Apakah kamu sudah sholat? Misalnya. Ya. Itu kan tujuannya merintah. Apakah sudah mengerjakan PR? Misalnya. Ya. Ya, intahu berhentilah. Islam tuh, apakah kalian sudah masuk Islam? Maksudnya aslimu masuk Islam lah. Gitu. Jadi merintah tapi pakai bentuk pertanyaan. Dan yang kedua nahi, ya sebaliknya melarang. Ya, tapi pakai bentuk pertanyaan. Atahsyaunahum, apakah kalian takut kepada mereka? Fallahu aku antahsyau. Padahal Allah lebih berhak kamu takuti. Ya, maksudnya apakah kamu takut kepada mereka? Maksudnya jangan takut kepada mereka. Contoh lain apa? Contoh lain. Apakah kamu malas? Ini. Ya, misalnya jangan malas. Ya. Taswiyah menyamakan. Sawa'un alaihi ma'andartahum am lam tundirhum. Sama saja atas mereka. Apakah kalian memperingati mereka atau tidak memperingati mereka? Itu kan apakah ya ada pertanyaan kan? Itu tujuannya untuk menyamakan antara dua hal. Mau dikasih peringatan, mau tidak, sama saja. Tetap mereka tidak beriman. Yang keempat, Nabi meniadakan. Hal jazau lisan ila lisan. Ini biasanya diikuti pakai pengecualian ila. Hal itu kan secara asal apakah. Tapi di sini diartikan tidak. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan lagi. Jadi hal di sini tidak diartikan apakah, tapi tidak. Makanya dia jadi nafi maknanya. Lalu inkar untuk mengingkari ya aghairallah tad'un, apakah selain Allah yang kamu ibadahi? Yang kamu seru maksudnya kamu ibadahi? Nomor 4 tadi berarti karena diikuti ilah halnya. Ya, setelahnya ilah, diikuti ilah. Untuk ciri-ciri ya. Iya, iya. Istisna aja. Istisna, pengecualian. Lalu yang keenam, atasyuik, membuat penasaran.
Ini yang kemarin ditanyakan tuh ya sama Pak Jaya ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim. Apakah mau aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Jadi membuat pertanyaan itu agar orang penasaran ingin tahu. Ya. Saran. Ya gitu. Ya apakah misalnya Rasul kan sering nih, ini salah satu metode yang digunakan atau uslub yang digunakan oleh Nabi ya ketika mengajar kepada para sahabat itu pakai bertanya dulu kan. Apakah kalian tahu siapa itu muflis misalnya kan, orang yang bangkrut. Banyak itu dalam hadis ya menggunakan bentuk pertanyaan tujuannya untuk tasywiq, membuat rindu ingin tahu, penasaran. Bukan syauk itu kan bukan hanya rindu bertemu saja ya, tapi rindu ingin tahu juga. Bertemu dengan pengetahuan ya, bukan dengan orang. Dengan kekasih oleh muda. Al-istinas untuk bertanyanya itu untuk supaya akrab ya. Bertanyanya supaya akrab, mengakramkan supaya merasa Aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Ya, itu pertanyaan hakiki itu bertanya. Jadi ini tujuan pertanyaannya istinas untuk membuat akrab ya. Jadi maksudnya amatil kabiani ini kan ketika Allah berbicara langsung ya kepada Nabi Musa. Di tangan kananmu gitu ya. Jadi bertanya tujuannya untuk membuat akrab. Walaupun dia dijawab gitu ya. Cuma kalau di kita istilahnya bahasa basi ya. Bahasa basi ya kalau untuk membuat akrab gitu. Agar cair suasananya ngobrol. Bahasa basi gitu kan. Itu kan sebetulnya kita nanya itu nggak terlalu ingin jawabannya kan. Hanya basa-basi aja. Jadi tujuannya untuk mengakrabkan, mencairkan suasana misalnya begitu. Supaya tidak canggung, tidak tegang. Ini kan Nabi Musa itu kan dia takut gitu kan, ya diajak ngobrol langsung oleh Allah. Jadi supaya Nabi Musa itu tidak tegang, tidak takut gitu, maka ditanya seperti ini, tujuannya untuk membuat Nabi Musa itu tidak tegang ya, santai, akrab. Itu namanya istiqnas, pertanyaan istiqnas. Lalu takrir ya, untuk menetapkan. Ya, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah, ini artinya sudah ya, jadi mana madi. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Artinya menetapkan bahwa Allah melapangkan dadamu. Ya kami melapangkan dadamu. Jadi, tapi pakai bentuk pertanyaan. Bukankah saya sudah kasih uang kepadamu gitu kan? Itu maksudnya menetapkan bahwa saya sudah kasih uang kepadamu. Bukankah sudah saya kasih tahu ke kamu misalnya. Ya, itu kan menetapkan, takrir. Jadi dia bertanya bukan ingin tahu, dia sudah tahu, cuman ingin menetapkan tujuannya. Tahwil ya, tahwil itu menganggap besar sesuatu. Al-Haqqah, mal-Haqqah, apa itu Al-Haqqah? Ya, apakah kamu tahu apa itu Al-Haqqah? Jadi membesarkan perkara. Ya, jadi sesuatu yang kita anggap besar, yang kita anggap hebat, lalu kita pakai bentuk pertanyaan. Ya.
Gitu misalnya apa, surga ya kamu tahu apa itu surga kan gitu. Jadi misalnya kita ngajarin ke anak-anak kan gitu. Untuk menilai sesuatu perkara itu besar, ya kita pakai bentuk pertanyaan. Nah, itu namanya tahwil. Ya, ini ada 20 ya, cukup banyak ya. Istibad ya. Untuk menilai sesuatu itu jauh ya. Anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Ya, anak-anak di sini berarti apa? Dari mana? Dari mana ada peringatan bagi mereka itu dan sungguh telah datang kepada mereka Rasul yang jelas. Jadi pertanyaan ini maksudnya jawabannya itu jauh, istibad tidak mungkin. Ya misalnya dari mana kamu punya uang 1 miliar gitu. Itu artinya kan jawabannya jauh gitu untuk dijawab. Untuk ada jawabannya itu. Istibad ya. Jadi jawabannya itu suatu hal yang jauh yang sulit. Ya. Ta'zim ini hampir mirip dengan tahwil sebetulnya. Menganggap sesuatu itu besar. Kalau tahwil itu lebih ke sesuatu yang menakutkan, mengerikan gitu ya. Seperti kiamat kan al-haqqah. Kalau ta'zim itu sesuatu yang lebih positif ya. Sesuatu yang justru yang bagus ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi yang memberi syafaat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Memberi pertolongan ya. Ta'zim jadi membesarkan perkaranya. Kalau tahwil itu jadi kaitannya dengan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Tahwil itu. Haul dari kata haul itu kan sesuatu yang dahsyat yang menakutkan. Lalu tahkir merendahkan. Ahadzalladzi madatahu katsiran. Ini yang kamu suka sering kamu puji itu. Jadi maksudnya dia merendahkan kan. Ini orangnya gitu ya. Jadi merendahkan orang itu. Atau segini kemampuan kamu misalnya gitu ya. Itu bertanya tapi tahkir tujuannya untuk merendahkan. Ta'jib ya ta'ajub untuk heran. Mali hadza rasul yaqulu ta'ama yamsitil aswaq. Ya Rasul apa ini? Ya dia makan dan berjalan di pasar. Ya ini kan orang-orang kafir heran kok Rasul kok kayak manusia yang lain gitu makan. Ya memang manusia biasa kan Rasul itu, tapi diberi wahyu oleh Allah. Jadi untuk ta'ajub, ya ta'ajub itu bisa heran atau bisa juga kagum. Lagi nonton video. Itu ya. Misalnya Mana itu ya? ya Ustaz, ya. Mali itu satu pertanyaan. Mali itu satu pertanyaannya Ustaz ya. Maksudnya satu jenis pertanyaan. Mali. Iya betul. Mali. Mali hadzal kitabi la yughadiru Iya betul. saghiratan wa la kabiratan. Ustaz Afwan, itu di Quran penulisannya kenapa terpisah ya? Li-nya nggak disambung dengan hadza. Ma li hadza. Tapi ma li baru hadzal kitab. Iya betul dipisah Mali. Ini li-nya tambahan nih. Tidak disambung dengan hadanya. Itu nggak Ya. boleh dipisah Ustaz ya. Emang harus dipisah Iya karena emang dia begitu satu penulisannya. jenis pertanyaan. Ya. Ya, paling saya kira cukup dulu ya ini. Masih ada beberapa lagi. Cukup banyak ya untuk istifham. Ada yang ditanyakan dulu dari yang tadi dibahas.
Ini kitab mana, Ustaz? Ini kitab ini dari Ustaz. Yang susun. Iya, ini yang saya Itu susun. Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra itu maksud ta'ajub. Surat Al-Isra. Bagaimana? Surat Al-Isra. Iya, kenapa? Surat Al-Isra. Maksud ta'ajub kalimat subhanalladzi asra. Ada pertanyaannya nggak di situ? Subhanalladzi. Ada pertanyaannya nggak, Pak? Nggak ada pertanyaannya. Nggak ada pertanyaan sih. Ya. Nggak ada kata tanya ya. Kalau Putus-putus Pak suaranya. Kurang jelas. Ustaz, maaf Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya. cukup. Gimana Pak? Pak Jaya? Ana khobar dan insya gitu. Ya sering ini Kak, apa silap gitu. Khobar itu kabar atau khobar itu khobar memang ya informasi, terus insya itu padanannya apa ya Ustaz? Atau Nggak ada padanannya, sulit di bahasa Indonesia. Khobar insya itu selain khobar, selain berita, karena kan banyak macamnya. Ada perintah, ada larangan, ada pertanyaan. Jadi padanannya apa? Anda juga belum tahu. Bahasa Indonesia. Jadi insya itu lebih luas daripada khobar gitu Ustaz. Ya intinya selain khobar insya gitu. Karena banyak macamnya. Ya. Dikira ada gitu satu padanan yang bisa Anda juga gampang belum menemukan ya di berarti bahasa selain Indonesia. khabar aja ya. Iya. Kalau khobar itu kan bahasa Selain kita. khabar aja berarti ya. Iya. Bahasa kitanya kan berita ya. Berita atau pernyataan. Kabar ya. Iya. Ya berita kabarnya gimana? Iya, kabar, memberi informasi kan gitu. Informasi ya. Nah, informasi kan macam-macam saja. Ya mungkin ada yang lebih luas, ada yang sempit. Ya. Iya, itu khobar ya. Iya. Kalau insya itu ya selain itu. Bisa bentuknya perintah, larangan, pertanyaan, dan sebagainya. Makanya ada macam-macamnya banyak. Tergantung konteks kalimat. Sehingga segala macam saya tadi. Hal diartikan di dalam konteks kalimat lain. Tadi Ustaz tadi. Padahal itu kan. Ya. Jadi saya lihat begitu Ustaz di dalam bahasa Arab konteks kalimat penting juga itu nomor satu. Betul. Untuk mengetahui maksudnya yang mana. Nggak bisa baku bahwa ini artinya begini itu nggak bisa saya lihat tuh. Harus banyak jam terbang. Iya. Soal alur ininya konteks kalimatnya. Iya. Baik, cukup dulu ya untuk pertemuan pagi ini. Syukron ala itimanbikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya